Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Prameswari dengan NPM 211063105006. Saya dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan mengenai rancangan proposal penelitian saya yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Judul rancangan proposal penelitian saya yaitu pengaruh model Think Pair Share atau TPS terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Berikut ada pokok bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan kepustakaan, teori belajar yang mendukung. Yang ketiga, penelitian yang relevan. Yang keempat, hipotesis dan metode penelitian. Yang kelima, jadwal penelitian. Yang keenam, daftar pustaka. Nah, berikut ada latar belakang. Menurut Khalifah, Suhendri, dan Leonard tahun 2020 bahwa matematika mempunyai peranan penting karena memudahkan siswa untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Karena matematika juga menjadi penyemangat bagi siswa yang memiliki tekad tinggi untuk menyelesaikan suatu masalah matematika, walaupun setelah gagal berkali-kali. Nah, selain itu, manfaat kita belajar matematika untuk melatih daya berpikir logis serta meningkatkan ketelitian kita dalam menyelesaikan sesuatu, khususnya untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada pembelajaran di kelas, salah satu yang menjadi tantangan seorang guru adalah bagaimana caranya siswa menjadi berperan aktif di dalam kelas. Nah, karena itu, hal yang paling mendasari munculnya permasalahan dalam kelas menurut Sari dan Madio tahun 2013. Nah, untuk ketercapaian proses pembelajaran, perlunya ada inovasi dalam pembelajaran matematika, salah satunya dengan pembelajaran kooperatif. Bukan alasan kegiatan guru menjadi santai dan dalam mengajar, justru tujuannya untuk siswa berperan aktif dalam kelas. Dengan adanya diskusi kelompok atau bekerja sama dengan teman, diharapkan siswa sama-sama membantu satu dengan siswa lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan agar tercapainya peranan aktif dalam siswa dalam belajar kelas. Menurut Hidayat, Zulfa, dan Zulhendri tahun 2018. Nah, Think Pair Share adalah salah satu model yang dapat meningkatkan kemampuan siswa karena model pembelajaran tipe ini sangat berpengaruh sekali dengan harapan yang diinginkan yaitu siswa menjadi lebih aktif karena siswa sama-sama belajar bersama temannya sebelum dipresentasikan di depan kelas menurut Wahyuni tahun 2018. Nah, kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu kemampuan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun beberapa alternatif penyelesaian untuk memperoleh hasil yang diinginkan atau yang diharapkan. Nah, selain itu pentingnya siswa untuk memiliki kemampuan ini untuk membantu dan mempermudah siswa menghadapi permasalahan yang terjadi menurut Andayani dan Latifah tahun 2019. Nah, pada kenyataannya ternyata kemampuan pemecahan masalah ini masih rendah. Hal ini selaras dengan Indriani, Nur Syahyono, dan Agustiani tahun 2018 yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Selain itu, menurut Disparila dan Afriansyah tahun 2022 yang menyatakan bahwa kemampuan masalah yang rendah akan berakibat pada kualitas sumber daya siswanya juga rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih model tipe kooperatif Think Pair Share atau TPS untuk melihat seberapa meningkat pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa, apakah konsep memahami dan menguasai materi sudah lebih baik dan siswa lebih aktif di kelas. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan model pembelajaran konvensional dan pembelajaran tipe Think Pair Share. Yang kedua, apakah setelah menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa lebih baik daripada dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, berikut tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh informasi mengenai tingkatan pemecahan masalah siswa berdasarkan model pembelajaran tipe Think Pair Share dan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk memperoleh informasi mengenai perbandingan setelah menggunakan model Think Pair Share dan model konvensional terhadap hasil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, berikut manfaat penelitian. Yang pertama, bidang teoritis. Untuk mendapatkan referensi ketika kita melaksanakan atau menerapkan model Think Pair Share,
terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, bidang praktis. Yang pertama, untuk guru dapat memberikan gambaran dan motivasi bahwa model think per share bisa dijadikan solusi di kelas agar kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi lebih meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, bagi peneliti, untuk peneliti, manfaat yang diperoleh untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai model think per share dan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, bagi peneliti lain, bermanfaat untuk sebagai pembanding antara penelitian yang saya lakukan dan yang akan dia lakukan. Berikut ada tinjauan kepustakaan yang pertama, yaitu kemampuan pemecahan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah yaitu proses berpikir siswa dalam menyusun beberapa alternatif penyelesaian untuk memperoleh hasil penyelesaian yang diharapkan. Sejalan dengan pendapat Hasratudin dalam Rambe dan Afri tahun 2020 bahwa pemecahan masalah yaitu proses seseorang untuk memecahkan masalah dan sangat penting karena membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, berikut terdapat beberapa indikator dalam pemecahan masalah berdasarkan POYA menurut dalam Anggraini dan Kadarisma tahun 2020, yaitu yang pertama, memahami masalah, di mana siswa mampu memahami dan menentukan unsur yang tertera dalam soal, seperti apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan pada soal. Yang kedua, yaitu menyusun rencana, di mana siswa mampu menyusun strategi penyelesaian yang tertera pada soal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, bahwa siswa mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah direncanakan terkait strategi penyelesaian sebelumnya yang sudah ia rencanakan. Yang keempat, memeriksa kembali, yaitu siswa mampu untuk memberikan hasil kesimpulan yang baik dan tepat. Yang kedua, yaitu mengenai think per share. Menurut Arens dalam Martiko, Hidayatullah dan Alka tahun 2019 mengungkapkan bahwa tipe think per share yaitu suatu solusi agar menjadikan suatu pembelajaran menjadi berjalan dan memberikan kebebasan siswa dalam waktu yang banyak untuk berpikir dan mempermudah untuk menyelesaikan masalah karena saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Nah, menurut Slavin dalam Wahyuni tahun 2018, mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe think per share itu memiliki tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada tahap think berpikir, pair berpasangan, dan share yaitu berbagi. Berikut ada aljabar. Menurut Solika Rahmawati dan Dewi, dalam Nainggolan Sihombina Pangaribuan tahun 2023, aljabar yaitu salah satu materi dalam matematika yang dapat membantu siswa untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, adapun peranan penting mengenai aljabar menurut NCTM dalam Nainggolan Sihombina Pangaribuan tahun 2023, bahwa peran aljabar ini sangat penting dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa aljabar ini sangat penting dan membantu kita dalam menyelesaikan soal atau menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan, ternyata masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam materi aljabar ini. Nah, berikutnya yaitu teori belajar yang mendukung. Nah, menurut Panjaitan tahun 2019, bahwa model pembelajaran think per share yaitu salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat mempengaruhi pola interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Dan think per share ini dikembangkan dari teori konstruktivisme yang dikombinasikan antara diskusi kelompok, dan belajar mandiri. Berikut penelitian yang relevan. Yang pertama, yaitu berdasarkan hasil penelitian Hidayat Zulfa dan Zulhendri tahun 2018 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif think per share terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kuok, menyatakan bahwa model think per share ini lebih baik daripada model konvensional dengan materi segi 4. Karena dilihat berdasarkan hasil main pada model think per share itu lebih tinggi daripada hasil main model konvensional. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian Mardiko Hidayatullah dan Alkah tahun 2019, dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe think per share terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis, penelitiannya dilakukan di SD Negeri 1 Pringsewu dan SD Negeri 3 Pringsewu, Lampung. Nah, temuannya itu bahwa think per share ini tidak mempengaruhi apapun terhadap
terhadap pemecahan masalah siswa. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian Asmi dan Mulyatna tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Think Per Share terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa yang dilaksanakan pada kelas 10 di SMK Al-Fatihah, Jakarta. Temuannya yaitu bahwa Think Per Share ini lebih tinggi daripada model ceramah atau yang biasa dilakukan. Nah, berikut ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi aljabar setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS. Berikut ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Nah, desain penelitiannya yaitu pre-test and post-test with non-equivalent control group design. Nah, yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini mengambil populasi siswa kelas 7 pada salah satu SMP di Karawang dengan menggunakan dua kelas sampel, yaitu yang pertama kelas eksperimen dan yang kedua yaitu kelas kontrol. Nah, lalu ada instrumen penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan instrumen tes soal uraian post-test dan pre-test. Nah, tes dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pre-test dan post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, lalu memberikan instrumen tes soal uraian pretest, dan di akhir pembelajaran yaitu post-test kepada dua kelas, yaitu yang pertama ada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembandingnya. Lalu teknik pengolahan data. Nah, peneliti mengolah data dengan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan bantuan program software yaitu SPSS Statistik 25 dan Microsoft Excel tahun 2021 dengan menghitung uji T dan uji normalitas yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas yaitu dengan uji Leven dan menghitung data NGen yang dikembangkan oleh Melzer dalam Husna, Ihsan, dan Fatimah tahun 2013 dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait tujuan yang hendak dicapai. Nah, berikut ada jadwal penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dari bulan November tahun 2024, yang pertama dengan melakukan studi literatur, mengidentifikasi masalah, menyusun proposal penelitian sampai di akhir bulan Mei tahun 2025, yaitu membuat kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Nah, berikut ada daftar pustaka yang saya pakai dalam proposal penelitian ini. Nah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.